Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Database Management System. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai model data dan Entity Relationship Model. Adapun outline pada pertemuan kali ini adalah model dan ERD, model data, database instan dan skema, ERD, kardinalitas relasi biner. Model database menunjukkan struktur logis dari suatu basis data termasuk hubungan dan batasan yang menentukan bagaimana data dapat disimpan dan diakses. Model database individu dirancang berdasarkan pada aturan dan konsep dari model data yang lebih luas yang diadopsi oleh para perancang atau developer. Sebagian besar model data dapat diwakili oleh diagram basis data yang menyertainya. Adapun jenis model data beberapa yang paling umum termasuk yang pertama adalah model database hierarki, model relasional, model jaringan, model database berorientasi objek, model hubungan entitas, model dokumen, model nilai atribut, skema bintang, model relasional objek yang menggabungkan keduanya yang bentuk dengan namanya. Kenapa kita memilih model data? Kita memilih untuk menggambarkan database dengan salah satu tergantung pada beberapa faktor. Faktor terbesar adalah apakah sistem manajemen basis data yang kita gunakan mendukung model tertentu. Sebagian besar sistem manajemen basis data dibangun dengan model data tertentu dalam pikiran dan mengharuskan pengguna mereka untuk mengadopsi model tersebut, meskipun beberapa memang mendukung beberapa model. Model yang berbeda berlaku untuk berbagai tahapan proses desain database. Model-model data konseptual tingkat tinggi yang paling baik untuk memetakan hubungan antara data dengan cara orang-orang yang rasakan terhadap data tersebut. Model logis berbasiskan rekaman di sisi lain lebih dekat mencerminkan cara-cara bahwa data dapat disimpan di server. Memilih model data juga merupakan masalah menyelaraskan prioritas untuk database dengan kekuatan model tertentu, apakah prioritas mencakup kecepatan, pengurangan biaya, kegunaan, atau sesuatu yang lain. Model hierarkis mengatur data ke dalam struktur mirip pohon di mana setiap catatan memiliki induk tunggal atau root. Catatan record dipilah dalam urutan tertentu. Perintah ini digunakan sebagai tatanan fisik untuk menyimpan database. Model ini bagus menggambarkan banyak hubungan dunia nyata. Model ini terutama digunakan oleh sistem manajemen informasi IBM pada tahun 1960-an dan 1970-an, tetapi jarang terlihat karena efisiensi operasional model tersebut. Jadi kalau kita contoh model hierarkis di sini ada living, ada great apes, ada orangutans, ada gorillas, ada simpanse, ada humans. Di sini ada Borneo orangutan, Sumatera orangutan, Eastern gorilla, ada Western gorilla, ada common simpanse, ada uh, bonobo. Di sini ada modern humans. Lalu yang selanjutnya di sini ada hierarki model code di mana di sini ada highest, ada main, ada Harrison, A-102 400, ada Johnson, ada Alma, ada Pato Alto, Palo Alto. Di sini A-101 ada 500, ada A-201 dan 900, ada Turner, ada Putnam, ada Stanford, ada A-305 dan 350. Nah, kalau ini adalah hierarki database model di mana di sini ada departemen, ada employee dan ada project. Sedangkan untuk model relasional, model yang paling umum, model relasional mengurutkan data ke dalam tabel juga dikenal dengan sebagai relasi yang masing-masing terdapat dalam kolom dan baris. Setiap kolom mencantumkan atribut entitas yang dipermasalahkan seperti harga, kode pos, atau tanggal lahir. Bersama-sama atribut dalam relasi disebut dengan domain. Atribut atau kombinasi atribut tertentu dipilih sebagai kunci utama yang dapat disebut di tabel lain bila disebut kunci asing atau foreign key. Setiap baris juga disebut dengan tapel mencakup data tentang instansi spesifik entitas yang dimaksud seperti karyawan tertentu. Model ini juga menjelaskan jenis hubungan antara tabel-tabel tersebut termasuk hubungan satu ke satu, one to many, dan many to many. Contoh model relasional di dalam database, tabel dapat dinormalisasi atau dibawa ke dalam mematuhi aturan normalisasi yang membuat database fleksibel, mudah beradaptasi, dan dapat diskalakan. Ketika dinormalisasi, masing-masing potongan data atom dapat dipecah menjadi potongan yang terkecil. Database relasional biasanya ditulis dalam Structure Query Language atau lebih dikenal dengan SQL. Model ini diperkenalkan oleh EF Code pada tahun 1970-an. Nah, modelnya seperti ini di mana di sini ada student ID, first name, last name, ada provider ID, ada provider name, ada student ID, provider ID, type of plan, dan start date. Selanjutnya adalah model jaringan.
Model jaringan dibangun berdasarkan model hierarkis dengan memungkinkan banyak hubungan antara catatan yang terkait yang menjelaskan bahwa catatan orang tua atau parent records berdasarkan teori himpunan matematis. Model dibangun dengan serangkaian catatan terkait. Setiap set terdiri dari satu pemilik atau catatan induk dan satu atau lebih anggota atau catatan anak atau child records. Record dapat menjadi anggota atau anak ke dalam beberapa set memungkinkan model ini untuk menyampaikan hubungan yang kompleks. Ini yang paling populer di tahun 1970-an setelah acara formal didefinisikan oleh Conference of Data System Language atau CODASIL, di mana contohnya seperti ini, di mana di sini ada vendor, ada employee, ada customer, ada product, dan sales transaction. Selanjutnya adalah model database berorientasi objek. Model ini mendefinisikan database sebagai kumpulan objek atau elemen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali dengan fitur dan metode terkait. Sebuah basis data multimedia menggabungkan media seperti gambar yang tidak bisa disimpan dalam database relasional. Sebuah basis data hypertext memungkinkan setiap objek untuk link ke objek lain. Ini berguna untuk mengatur banyak data yang berbeda, tetapi itu tidak ideal untuk analisis numerik. Model database object oriented adalah model database pasca relasional yang paling dikenal karena menggabungkan tabel tetapi tidak terbatas pada tabel. Model semacam ini juga dikenal dengan model basis data hybrid, di mana di sini ada contoh model basis data berorientasi objek. Di sini ada objek 1, sales report, ada month, product code, ada vendor dan revenue, ada objek instannya 01,15 01 min 15 16, ada 54 154 min 234, ada 887 US dollar, di mana di sini ada objek 2, sales activity, ada customer, product code, ada product name, sales associate, date of sale, dan price. Selanjutnya adalah model hubungan entitas. Model ini menangkap hubungan antara entitas dunia nyata dengan seperti model jaringan, namun tidak terkait langsung secara fisik database. Sering digunakan untuk merancang database secara konseptual. Di sini orang-orang, tempat, hal-hal tentang titik-titik data yang disimpan disebut sebagai entitas yang masing-masing memiliki atribut tertentu yang bersama-sama membentuk domain mereka. Kardinalitas atau hubungan antar entitas juga dipetakan. Nah, berikut adalah contoh model hubungan entitas di mana bentuk umum dari diagram entity relationship adalah skema bintang, di mana tabel ini adalah fakta pusat yang menghubungkan ke beberapa tabel dimensi. Contohnya di sini ada order, ada tabel order, ada order line, ada item, ada vendor, ada inventory, ada di sini ada terkait dengan cost center, di sini ada user dan ada laboratory. Selanjutnya di sini adalah model relational object. Model database hybrid ini menggabungkan kesederhanaan model relasional dengan beberapa fungsi lanjutan dari model database berorientasi objek. Pada intinya ini memungkinkan desainer untuk menggabungkan objek ke dalam struktur tabel yang sudah dikenal. Bahasa dan antarmuka panggilan mencakup SQL3, bahasa vendor ODBC, JDBC, dan antarmuka panggilan hak milik atau proprietary yang merupakan perpanjangan dari bahasa dan antarmuka yang digunakan oleh model relasional. Selanjutnya adalah database dan instan dan model skema. Skema dan instan model data, data yang disimpan dalam basis data pada waktu tertentu disebut dengan turunan dari basis data. Desain secara keseluruhan disebut dengan skema. Skema basis data adalah struktur kerangka basis data. Ini mewakili tampilan logis dari seluruh database. Skema berisi objek skema seperti tabel, kunci asing atau foreign key, kunci primer, atau di sini ada primary key, tampilan kolom, tipe data, prosedur, tersimpan, dan lain-lainnya. Skema basis data dapat direpresentasikan dengan menggunakan diagram visual. Diagram tersebut menunjukkan objek database dan hubungannya satu sama lain. Skema basis data dirancang oleh perancang basis data untuk membantu program atau developer yang perangkat lunaknya akan berinteraksi dengan database. Proses pembuatan basis data disebut dengan pemodelan data. Diagram skema hanya dapat menampilkan beberapa aspek skema seperti nama, tipe rekaman, tipe data, dan kendala. Aspek lain tidak dapat ditentukan melalui diagram skema. Misalnya, gambar yang diberikan tidak menentukan tipe data dari setiap item, data, maupun hubungan antara berbagai file. Dalam database, data aktual cukup sering berubah. Misalnya pada gambar di atas, di bawah ini, database berubah setiap kali untuk menambahkan nilai baru dan atau menambah siswa. Data saat waktu tertentu disebut dengan instan dari database. Adapun contoh dari database instan dan model skema,
di mana di sini ada tabel siswa berisi dengan nama, nomor siswa, kelas, dan keterangan. Ada tabel kursus berisi nama kursus, nomor kursus, jam kredit, dan departemen. Ada tabel prasyarat berisi dengan nomor kursus dan nomor prasyarat. Ada tabel bagian berisi dengan ID bagian, nomor kursus, semester, tahun, dan instruktur. Ada tabel laporan nilai berisi tentang nomor siswa, ID bagian, dan nilai. Selanjutnya mengenai entity relationship diagram atau lebih dikenal dengan ERD, merupakan sebuah model yang menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang didesain. Entitas kumpulan objek yang diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain sebab tidak dapat teridentifikasi secara unik. Jadi ini adalah entitas lemah. Selanjutnya adalah atribut. Atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips dan terbagi menjadi beberapa atribut. Yang pertama adalah atribut key atau kunci. Atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik, contohnya NPWP, NIM, nomor induk mahasiswa. Atribut simpel, atribut bernilai tunggal yang tidak dapat dipecah lagi atau atomik, contohnya alamat, tahun terbit buku, dan nama penerbit. Atribut multinilai atau multi-value, atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas instan, contohnya nama beberapa pengarang dari sebuah buku pelajaran. Ada lagi atribut gabungan atau komposit, atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu. Contoh nama lengkap yang terbagi menjadi nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Atribut derivatif, atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis dengan diagram entity relationship. Contohnya adalah usia, kelas, selisih, harga. Jadi di sini adalah atribut derivatif di mana ada nama siswa, tanggal lahir, dan ada usia. Selanjutnya di sini adalah relasi, hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis. Ada one-to-one, setiap entitas hanya memiliki relasi satu dengan entitas yang lain. Contohnya satu siswa memiliki satu nomor induk. Ada one-to-many, hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas yang dan sebaliknya. Contohnya satu guru belajar memiliki banyak murid dan sebaliknya banyak murid diajar oleh satu guru. Ada relasi many to many, setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas yang lain dan sebaliknya. Contohnya semua siswa mengikuti ekstrakurikuler. Selanjutnya di sini ada terkait dengan siswa dan ekstrakurikuler, di mana di sini ada banyak siswa. Ada siswa 1, siswa 2. Siswa 1 mengikuti ekstrakurikuler ada futsal, basket, dan juga renang. Siswa 2 mengikuti ekstrakurikuler ada basket, ada voli, dan juga ada renang, ada memasak, seperti itu. Adapun inilah relasi many to many. Adapun contoh ERD, Internet Sales Model, di mana di sini ada entity untuk yang belah ketupat, untuk persegi panjang, untuk belah ketupat itu adalah action, relasi, dan ini adalah atribut. Ini adalah relasi one to one, di sini adalah zero or more, optional, di sini adalah many to many. Di mana di sini ada shipping, ada customer, ada items, ada company, ada e-commerce, ada order, dan ada shopping chat. Sedangkan untuk yang actionnya di sini itu ada ship item, ada hasil, ada forward order, ada verified, ada proses, ada creates, ada contains, ada produce. Sedangkan ada atribut di sini ada name, ada address, ada email, ada name, ada price, ada order number. Nah, jadi untuk relasinya tadi ada one, ada zero or more, optional, and many. Selanjutnya adalah kardinalitas relasi biner. Relasi biner atau binary yaitu relasi antara dua gugus entity. Khusus untuk relasi biner, maka relasi antara anggota dari dua gugus terlibat atau disebut dengan kardinalitas relasi biner. Yang bersifat ada relasi one-to-one. One-to-one relationship adalah salah satu entity anggota gugus yang diasosiasikan dengan tepat satu entity anggota gugus yang lain. Relasi one-to-many adalah satu entity anggota gugus yang diasosiasikan
dengan satu atau lebih entiti anggota gugus yang lain. Sebaliknya, satu entiti anggota gugus yang lain tersebut diasosiasikan dengan tepat satu entiti anggota gugus pasangannya. Ada relasi many to many. Jadi di sini many to one adalah satu entiti anggota gugus diasosiasikan dengan satu atau lebih entiti anggota gugus yang lain dan berlaku pula sebaliknya. Adapun referensi pada pertemuan kali ini dari Binus B Entity Relationship Diagram, ada Hartono T Entity Relationship Diagram atau ERD, apa dan bagaimana cara membuatnya, Java P Data Model Skema dan Instan, Udinus U Model Basis Data Normalisasi. Sekian, terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.